Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terbaru bahwasanya esok hari akan terjadi gerhana matahari hibrida. Demikian yang diumumkan oleh Dirjen Bimas Islam, yaitu Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwasanya berdasarkan data astronomi, gerhana matahari hibrida akan terjadi di wilayah Indonesia, kecuali sebahagian wilayah utara Provinsi Aceh. Perlu kita ketahui bahwasanya gerhana matahari hibrida ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris. Gerhana matahari hibrida terdiri atas dua tipe gerhana. Gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Itu akan kita lihat sama-sama besok hari. Jangan hanya melihat saja, tetapi kita harus memperbanyak berzikir, beristighfar, dan jangan lupa untuk salat khusuf asyams. Ya. Adapun tata cara salat gerhana matahari sebagai berikut. Adapun tata cara pelaksanaan salat gerhana matahari sebagai berikut. Ketika jamaah sudah berkumpul, maka Bilal menyerukan kepada jamaah dengan membaca as-salatu jami'ah. Kemudian imam mulai solat gerhana dengan tata cara solat gerhana sebagai berikut, yaitu terlebih dahulu kita berniat. Adapun niat solat gerhana matahari yaitu usolli sunnatan likusufi raka'ataini mustaqbil kiblati. Boleh kita, kalau kita jadi makmum maka makmuman, kalau jadi imam ya imaman, makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dilakukan oleh imam dan jamaah mengikutinya. Kemudian membaca doa iftitah, ta'awuz, kemudian lanjut kepada surah Al-Fatihah. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, maka disunahkan untuk rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Jika tidak kita kuasai surah Al-Baqarah, maka boleh juga kita membacakan surat pendek surat pendek lainnya secara sir tanpa dikeraskan. Kemudian ruku yang pertama, kemudian bangun dari ruku membaca surah Al-Fatihah untuk yang kedua kali pada rakaat pertama. Dan setelah surat Al-Fatihah kita bacakan surat Ali Imran. Jika kita tidak menghafal surah Ali Imran, maka kita membaca surat pendek lainnya. Juga dilakukan secara sir tanpa dikeraskan. Kemudian ruku yang kedua pada rakaat yang pertama, kemudian bangun dari ruku yaitu i'tidal. Kemudian setelah i'tidal sujud dua kali, sujud ke tempat sujud kita. Kemudian melanjutkan rakaat yang kedua, bangun dari sujud, kemudian berdiri untuk membaca surah Al-Fatihah dan surat lainnya. Kemudian disunahkan untuk membaca surat An-Nisa di rakaat yang kedua. Kemudian jika memang tidak kita kuasai, kita baca surat pendek secara sir tanpa bersuara. Setelah kita bacakan surah An-Nisa atau surat pendek lainnya, maka kita lakukan ruku. Kemudian bangun dari ruku, kita langsung membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-Maidah. Demikian juga kalau kita tidak menguasai surah Al-Maidah, maka kita baca surat pendek secara sir. Kemudian setelah itu kita ruku lagi, ruku yang kedua kalinya pada rakaat kedua. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku, dan kemudian sujud untuk kedua kalinya. Kemudian dilanjutkan dengan tasyahud akhir dan salam. Jadi intinya salat kusuf maupun kusyuf itu sama dengan salat sunnah yang lain. Hanya saja ada dua ruku, ya. Kemudian Bilal setelah selesai salat, Bilal berdiri di depan mimbar menghadap jamaah, kemudian mengucapkan, ya ma'asyaral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara wa ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi فإذا رأيتم ذلك فادعوا إلى الله فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى يكشف ما بكم.
Ansitu wasma'u wa ati'u rahimahumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimahukumullah. Ansitu la'allakum turhamun. Kemudian setelah khatib naik ke mimbar, jadi setelah Bilal membaca bacaan saya barusan, kemudian khatib naik mimbar berkhutbah, dan setelah khatib naik ke mimbar, Bilal mengucapkan doa sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yassirhum ala iqamati ad-din. Rabbi ikhtim lana minka bi khairi wa bil khairi wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Khatib memulai khutbah. Setelah itu khatib memulai khutbah dengan ketentuan khutbah 2 kali seperti khutbah Jumat, baik syarat maupun rukunnya. Tema khutbah isi dianjurkan motivasi melakukan taubat, nasuha, memperbanyak istighfar, sedekah dan lain sebagainya, dan menjelaskan bahawa gerhana adalah bagian dari fenomena alam dan tanda kekuasaan Allah. Tidak benar jika gerhana dimitoskan dengan berbagai tahayul seperti matahari dimakan, Bentorokolo dan lain sebagainya ya. Tidak ada tahayul yang demikian, tapi itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Kemudian baca Bilal ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, maka Bilal membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib melanjutkan khutbah yang kedua sampai selesai. Alhamdulillah. Mungkin itu saja kurang lebih pelaksanaan ketika solat gerhana matahari ya. Mulai proses yaitu tata cara solat, kemudian juga setelah solat maka ada khutbah 2 kali. InsyaAllah mari sama-sama kita laksanakan salat gerhana matahari besok hari. Mudah-mudahan segala yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ini, semoga Allah berikan hikmah kepada kita semuanya, dan semoga Allah jauhkan dari segala mara bahaya untuk kita, untuk umat yang ada di Indonesia dan umat Nabi Muhammad sekalian yang ada di dunia. Mungkin itu saja kurang lebih pembahasan kita mengenai gerhana matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.